Apa kabar saudara? Kembali saya Bambang Kalitus, senang bisa menjumpai Anda dalam Sapa Redaksi on Location. Nah, untuk tema kali ini, kami redaksi akan menyapa narasumber kita yang berada di Ubud, seputaran Ubud. Nah, mengapa? Karena kita mencoba ingin berbincang-bincang, mengulas terkait dengan wood music, industri wood music, ekosistem wood music yang notabene di Bali, persisnya di Ubud, tepatnya di Puri Lukisan Ubud, itu diselenggarakan IMEC Indonesia Music Expo yang sekarang sudah masuk tahun yang kedua dilakukan. Nah, upaya-upaya yang dibuat adalah sebagai tempat etalase bagi para pemusik tradisional dalam tanda kutip yang akan kita ajak untuk memasuki pasar industri wood music internasional. Ikut saya, kita akan menjumpai para narasumber. Om Swastiastu, apa kabar Pak Franky? Om Swastiastu, waduh, seger tampaknya. Wajahnya Tunggar. Iya. Nah, saudara, kita lagi-lagi kita berada di seputaran Ubud. Oh iya, katanya. Tapi kita tepatnya lagi di Taman Dedari. Dedari ini luar biasa. Mau izin kita ngobrol tentang saya sangat antusias kalau urusannya dengan membangkitkan dan menggaungkan musik Indonesia, apalagi sampai ke internasional. Yes. Nah, musik musik. Nah, itulah ciri khasnya Kompas. Boleh ya, kayak kita silakan. Ayo sama Bang Ran. Ayo. Baik, saudara. Nah, kita langsung saja menyapa narasumber kita. Yang pertama sebelah kiri saya itu Mas Franky. Pak atau Mas nih, saya nggak tahu. Mas Franky Raden selaku artistic director, luar biasa. Sehat selalu ya Pak? Alhamdulillah Astungkara deh. Ketemu lagi loh kita kan, luar biasa. Kemudian kita juga akan menyapa seorang musisi, pelaku musik dan industri juga yang terjun langsung dalam yang akan kita perbincangkan ini. Mas Ras Muhammad. Om Swastiastu, Mas Ras. Sehat selalu ya? Luar biasa. Kita mau ngobrol-ngobrol lagi lah, Pak Franky ya. Kalau tahun lalu kita berbicara juga masih ngambang-ngambang secara umum. Sekarang mungkin kita akan balik lagi bertanya sebetulnya. Ini kan bahasanya world music. World music. Nah, kalau melihat world music ini sebetulnya seperti apa sih ininya? Bedanya dengan musik-musik yang lain itu gimana, Mas Pak Franky? Ini sebetulnya terus terang musik di dunia yang paling lama, yang pertama kali lahir itu adalah world music ya. World music. Artinya istilah lainnya bisa dibilang indigenous music, musik asli suku-suku atau musik tradisional atau musik etnik, istilahnya banyak. Cuma istilah pasarnya tuh yang umum orang tahu world music. Nah, ya karena dia emang yang paling lama ya, sebenarnya dia yang paling luas di dunia kan, di mana-mana ada. Cuma dia tidak masuk ke dalam, lama sekali dia tidak masuk ke dalam industri. Yang masuk ke dalam industri lebih dulu kan pertama tentu aja musik pop ya. Musik pop umum lah ya. Musik rock gitu ya. Rock, jazz, country. Lebih dulu. Lebih dulu. Ya. Yang paling bontot, di paling belakangan dia masuknya, lucu. Karena memang kan dia tidak, kalau untuk orang awam dia tidak terlalu komersial gitu loh. Tapi pada suatu saat pasar melihat, wah ini ternyata punya potensi pasar yang luar biasa. Jadi kayak gamelan kita ya, kan yang seneng gamelan tuh ya terbatas. Tapi lama-lama banyak karena ada musik dari Latin juga, dari Afrika. Jadi akhirnya kurang lebih 30 tahun terakhir lah dia muncul mulai dikenal dengan istilah world music. Kita kalau ke toko Ras juga mungkin ya tahu ya, toko-toko CD itu ada khusus world music gitu. Wah, segala macam musik, segala bangsa kita bisa temuin. Kadang-kala kalau debut kayak musik healing tuh sebetulnya bagian dari itu ya. Iya, bagian. Cuma dia punya ini lagi. Karakter sendiri. Genre sendiri. Seksinya namanya New Age. Gitu. New Age ya. New Age itu healing lagi gitu. Jadi boleh dikatakan Pak Raden sebetulnya world music ini sebetulnya
kita keseharian tuh dengar sebetulnya ya. Iya. Di adat, Iya. di perkumpulan gitu ya. Itu sebetulnya bagian dari itu. Apalagi di Bali. Apalagi di Bali. Banjar tuh kita selalu Betul. dengar itu orang main gamelan kan. Oke, Ya. oke. Nah pasarnya sekarang jadi besar Mas. Oh. Dia cepat sekali naiknya selama 30 tahun terakhir ini. Dia sudah melebihi pasar musik jazz dan pasar musik klasik yang lebih dulu. Oh, Dia sekarang menarik ya. 10% dari total industri musik di dunia. Jadi kalau kita hitung-hitung, adalah kasarnya total industri dunia uang yang beredar 65 miliar dolar ya, mungkin lebih ya. Dia sekitar 6,5 miliar dolar, jadi nggak main-main. Baik, Gitu. baik. Menarik. Ini nanti kita akan bahas tentang industrinya Oke, ya, oke, Pak ya. Franky. Tapi kita masuk dulu ke Siap. Ras Muhammad ini selaku pelaku. Mas, Ras, apa yang bisa di-share dari pengalaman Anda mengikuti perkembangan bahkan terjun langsung dalam bisa jadi kolaborasi atau bahkan memang memunculkan ide sendiri untuk world music ini. Dunianya kayak apa sih? Panggungnya kayak apa sih kalau sekarang ini tentang world music ini loh? Kalau karena saya berkarirnya itu di dalam musik reggae emang bisa disebut sebagai world music ya. Bahkan bisa seperti salah satu world music yang bisa adaptasi ke budaya manapun. Dan itu bisa transformasi dan menjadi lentur, bisa menjadi berbaur dengan indigenous music yang lainnya. Gitu. Banyak banget soalnya dari Afrika dan selainnya itu. Dan saya juga sempat alhamdulillah Tengkara Fest itu dapat kesempatan untuk tour dan juga manggung di beberapa negara. Saya mengamati dari sangat besar. Menggabungkan yang reggae basic dengan musik-musik lain. Iya, dengan musik-musik lain. Apa yang sudah pernah dimixkan, Mas Ras? Contohnya musik reggae dengan apa, musik reggae dengan apa gitu maksud saya? Di dalam karir saya dan juga secara saya berkarya udah menggabungkan dengan musik-musik indigenous dan juga musik tradisional Indonesia sih. Salah satunya lagu leluhur dan sebagainya. Gitu. Kemudian tanggapannya gimana? Tanggapannya oke Banget ya. Bahkan sempat Iya ya. nah, itu. Bahkan sampai luar berarti. Sampai luar, sampai bangun di Costa Rica juga gitu. Bahwa emang musik itu tidak kenal perbatasan ya. Betul. Ya, Apa yang mereka boleh dikatakan amazing, apa yang mereka rasakan? Wah, ternyata begini ya. Ada keceletukannya kan. Ternyata ini musik. Akhirnya mereka mencari, ternyata ini reggae-nya gabung dengan apa sih yang pertama kali mereka amazing mereka tahu dengan itu? Kan sesuatu yang baru ya. Iya. Bukan bahasanya ya, tapi apa ya? Mungkin ada sesuatu yang mereka bisa connect secara frekuensinya, entah apa gitu. Ada bahasa Indonesia. Indonesia juga gitu. Oke, jadi apa ya, aransemen ritme musik itu yang lebih menyentuh mereka bahwa itu yang bisa apa ya, sesuatu yang baru tetapi enak gitu lah ya, gitu ya Mas Ras ya. Oh gitu. Kalau sekarang kan mungkin yang lebih banyak di Amerika, di Eropa yang lebih duluan nih Mas Ras. Misalnya musik world musik tadi itu reggae itu atau malah sudah masuk ke East juga nih, ke timur juga. Ke timur juga masuk ya. Ya, tapi yang paling untuk kayak festival yang besar ya lebih banyak di Eropa sih. Di Eropa. Banyak di Eropa. Oke, menarik. Nah, Pak Franky, kalau menurut untuk Indonesia sendiri gitu sebetulnya kalau world music ini potretnya udah seperti apa sih perkembangannya? Ataukah 10 tahun atau 15 tahun atau baru-baru ini atau bagaimana Pak Franky? Ya itu pertanyaan yang bagus ya. Pertama-tama kita nih terus terang negara yang paling kaya di dunia untuk resources world music ya. Karena itu goes back to bisa dibilang lebih dari 10.000 tahun yang lalu, dan itu masih ada musik-musik yang yang berangkat dari arkaik ya. Di Toraja misalkan itu ada musik core yang dinyanyiin oleh masyarakat satu desa satu nada aja, bayang gitu, tapi bergantian dan berhari-hari. Itu benar-benar prototype dari musik vokal ya, yang kemudian kita bisa lihat dipakai oleh Buddhism chanting dan segala macam. Kita paling kaya ya, cuma tentu aja karena kaya itu kan banyak jenis-jenis yang pada hilang makin lama ya, apalagi ketekan oleh tentu aja industri kita kan berorientasi kepada musik-musik pop mainstream ya. Jadi mereka tuh sudah kehilangan, banyak sekali yang kehilangan ininya ya. Makanya kita bikin, bahkan boleh katakan punah ya. Makanya kita bikin IMAX ini. Dan catatan adalah
untuk melestarikan, tapi bukan melestarikan seperti kita mempreserve taruh di museum, enggak gitu loh. Kita melestarikan bagaimana kita memberdayakan mereka supaya mereka bisa tertunjang dalam kehidupannya sebagai pemain musik profesional dan mereka bisa hidup gitu loh. Dan cara adalah membuka pasar untuk mereka bisa jual ke pasar dunia yang tadi saya bilang besar itu Mas Imam. Itulah. Jadi situasinya sekarang justru banyak sekali anak-anak muda yang kreatif mulai menangkap misi seperti itu dan mereka berkreasi. Nah, yang justru yang menarik sekarang banyak sekali pertumbuhan tidak lagi memainkan musik tradisional asli, tapi mereka garap seperti Mas ini, seperti Ras ini, garap campur dengan ini yang baru gitu. Yang lain ya, di mixkan. Mix, bahkan sampai ke DJ, EDM segala macam mereka mix semuanya, segala macam jenis musik, tapi akarnya tetap pada budaya mereka. Gitu. Biar masuk ke semua platform dan semua generasi, Mas Ras. Gitu, ya. Reggae relatifly ke anak muda atau gimana sih, Pak? Kayak all ages sih. All ages ya? Umur suka. Yang tua sampai ini oke-oke aja ya. Kan Apalagi gembongnya Bob Marley. kalau yang terakhir Mas Ras yang combine dengan musik Indonesia atau narasi syairnya Indonesia, apa Mas Ras kemarin yang kita buat? Yang kemarin? Ya, yang paling leluhur aja sih. Tapi kalau yang untuk baru-baru, saya lagi bereksperimen di luar genre. Oh gitu? Itu, luar genre. Baik, nanti Mas Franky dengan Mas Ras kita lanjutkan, kita lebih mengerucut kepada sebetulnya industrinya. Nah, ini yang paling penting kan itu. Kalau tadi cuma tidak sekedar melestarikan sebetulnya, tetapi kewajiban kita supaya ini tidak punah, karena sebetulnya banyak unsur situ. Psikologi, filosofinya, kemudian apa ya, leluhur, ciri khas, lokalismenya kuat, ciri khas dari apa, suatu bangsa boleh dikatakan, gitu-gitu ya, menarik. Nah, tapi yang paling penting sekarang, ini bisa berkembang berkelanjutan dan efek lain bisa memberikan kehidupan. Nah, itu industri ya. Saya sepakat kata industri gitu. Industri. Mas Franky, Mas Ras, kita jeda dulu. Kita akan lanjutkan setelah ini. Jangan kemana saudara, tetap di Sapa Redaksi on Location.